saya juga sempat dihubungi dari pihak keluarga Alfi untuk datang langsung ke Gunung Lawu untuk ikut mencari di mana keberadaan Alfi tersebut. Saya sempat ikut pencarian selama 1 hari. Pria yang saya lihat di mimpi saya itu ciri-cirinya sama persis dengan pendaki yang hilang, yang dikabarkan hilang pada saat itu ya. Padahal mimpi saya itu 3 hari sebelumnya, berarti saya mimpi tanggal 26 sampai tanggal 28, tanggal 29-nya Alfi dikabarkan hilang di Gunung Lawu. Berarti Anda bermimpi sebelum kejadian si Alfi itu hilang? Iya. Dan Anda sudah bermimpi terlebih dahulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Surya Batur Channel. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Mbak Rena, untuk melanjutkan kisah horornya, menceritakan sosok hantu Sari. Dan kali ini Mbak Rena akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya tentang solo hikingnya, Mbak Rena. Iya. Itu kejadiannya di mana, Mbak Rena? Itu kejadian pada tahun 2019. Pendakiannya di mana? Pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Pendakian itu saya lakukan pada tahun 2019 dengan bermodalkan nekat ya, sendirian. Dari rumah naik travel sampai base camp itu sekitar jam 11 siang. Rencana awal melakukan trekking itu jam 4 sore, mungkin habis asar, cuma agak ngaret karena di sana ketemu banyak rombongan-rombongan pendaki dari daerah lain yang mengajak trekking bareng. Akhirnya memutuskan untuk trekking bareng, cuma saya menolak karena ingin melakukan solo hiking. Perjalanan sebelumnya saya tempuh dari Kota Batang sampai ke base camp Cemoro Kandang itu memakan waktu sekitar 7 jam ya. Setelah itu saya melakukan simaksi, checklist pendakian, bawaan, semuanya dicek, dibongkar. Setelah itu sekitar jam 4 saya mulai melakukan pendakian. Yang tadinya rencana awal saya ingin melakukan pendakian itu sebelum asar ya, cuma karena waktunya ngaret jadi kesorean. Lalu ketika sampai pos 1 itu saya tidak menemui atau bertemu dengan pendaki lain yang turun ataupun naik. Padahal waktu di bawah, waktu simaksi ataupun pendaftaran itu banyak sekali pendaki-pendaki yang mengajak bareng, trekking bareng ya. Cuma waktu pas sampai sana nggak ketemu, nggak ada orang di pos 1 itu sama sekali. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan sekitar jam 5 ya.
jam 5:30, 6 mungkin Ya, mau setengah maghrib. enam. Ya. Itu dari awal rencana udah di jalanan menuju pos 2 yang tadinya rencana awal harusnya udah sampai pos 3, tapi karena waktunya terbuang sia-sia tadi kebanyakan diskusi sama pendaki lain ya. Singkatnya jam 7 atau jam 8 itu sampai pos 4. Ya. Dan disitulah teror-terornya mulai. Awal mula Awal mulanya. itu di pos 4 itu. Sesampainya pos 4, saya di situ merasa bingung ya, karena dari awal juga udah di briefing tidak boleh mendirikan tenda di pos 4. Cuma karena kebetulan kondisi badan yang sudah lelah, mau diteruskan ke pos 5 sudah tidak memungkinkan karena hari sudah gelap, dan akhirnya saya mencari tempat yang landai ya, yang bisa didirikan tenda. Di situ saya menemukan tempat yang agak landai, cuma sedikit curam ya, mendekati jurang gitu. Berarti Anda memutuskan untuk beristirahat di pos 4 itu? Iya. Padahal dari awalnya sudah tidak diperbolehkan. Tidak boleh, ya. Karena Terus? terpaksa ya, mungkin karena sangat lelah. Itu kenapa? Karena tidak boleh itu kenapa? Kurang tahu ya, mungkin Nggak karena sudah larangan dari sananya, dari pihak base camp ataupun Ya, ya silakan lanjutkan. Setelah selesai mendirikan tenda, saya langsung memasak untuk mengisi perut, memasak mie, bikin susu. Ya. Sekitar jam 9 itu mulai terjadi teror-teror yang agak creepy ya. Di jam 9 itu terjadi hal-hal yang mulai mengganggu. Aneh, ya. Itu seperti apa tuh? Setelah selesai memasak, saya masuk ke tenda dengan niat untuk tidur, tapi tiba-tiba di samping tenda terdengar kayak suara yang semacam gitu. Gimana ya, kayak orang Teriak gitu. Orang-orang teriak. iya, cuma lebih ke kayak suara seperti orang yang menggeram cukup keras ya. Tapi karena di situ saya sendiri, karena sudah diperingati untuk tidak mendirikan tenda di pos 4, jadi saya berpikir berusaha untuk positif ya. Setelah itu tiba-tiba ada sesuatu ataupun mungkin benda yang seperti mengelilingi tenda. Tapi dengan ada yang suara geraman itu hilang, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti yang mengelilingi tenda ya, suara yang seperti kereta kencana mungkin ya. Itu agak keras sekali. Sampai saya merasa sangat ketakutan ya, karena di malam hari di tengah hutan mendengar suara yang tidak masuk akal lah. Setelah itu suara itu hilang, menjauh, tiba-tiba di sebelah kanan tenda seperti ada orang yang berjalan lalu tersandung tali tenda saya. Ya. Sampai tenda itu bergoyang kan. Terus otomatis saya Keluar. nyenter, saya senterin kan, tanya apa ada pendaki gitu. Cuma tidak ada yang Menjawab. menjawab. Jadi saya mencoba untuk positive thinking lagi, berusaha untuk mengalihkan perhatian atau mengalihkan suasana ketakutan, sampai muter musik, nonton
film-film anime yang lucu, tapi lagi-lagi mendengar suara kereta kencana itu lagi mendekat, sampai suaranya itu dekat sekali seperti di samping telinga pas. Berapa lama kejadian seperti itu? Sekitar sampai jam 11 Berapa 11 malam jam? ya. Suara kereta kencana itu berapa lama? Lumayan lama ya, mungkin ada 30 menitan ya. Bentar. Itu mengelilingi. Secara berulang-ulang. Iya. Terus? Setelah itu suaranya kembali hilang. Tapi banyak suara-suara yang seperti pintu terbuka ya, pintu terbuka yang setelah saya mencoba untuk positif thinking, tidak memikirkan hal-hal yang aneh ya, saya tiba-tiba mungkin saking capek, saking lelahnya tertidur. Tapi pada jam 1 malam saya terbangun karena kebelet buang air kecil. Saya mau keluar tenda takut, mau kencing di botol malah tambah nggak sopan. Jadi saya tahan sampai jam 2:30 itu masih saya tahan ya. Dan saya memutuskan untuk keluar untuk buang air kecil. Di situ saya mendengar suara perempuan yang berkata, "Jangan di situ." Sontak saya menoleh ya dan mencari asal suara itu, tapi tidak ada satupun orang ataupun sesuatu yang Anda temui. Ya. Di situ saya ketakutan dan langsung lari ke tenda. Tutup tenda, langsung berusaha untuk tidur. Saya tertidur sampai pagi, sekitar jam 8 pagi. Saya bangun dengan suasana hati yang kurang baik ya, karena melihat pintu tenda sudah terbuka. Padahal seingat saya sebelum saya tidur semalam itu sudah saya tutup. Tapi pas bangun pintunya terbuka dengan lebar. Tapi karena sudah pagi ya, saya berpikir untuk mungkin ada pendaki yang menengok. Setelah itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian, karena setelah kejadian semalam membuat saya agak kurang bersemangat, mungkin memberanikan diri untuk sampai puncak ya. Tapi tiba-tiba dari atas terdengar seperti gemuruh pendaki yang sangat ramai. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba melanjutkan ke pos 5 dengan meninggalkan keril saya di pos 4. Saya hanya membawa daypack, minuman, snack untuk bekal. Setelah sampai pos 5, saya bertemu rombongan pendaki yang sebelumnya di base camp itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Mereka mengajak saya untuk summit ke puncak Hargodumilah, cuma dengan satu syarat. Saya bilang saya mau ikut ke puncak, cuma kita pulangnya harus bareng, turun bareng, dan jangan sampai kita ketemu malam lagi. Mereka pun menyetujui. Dan pada saat itu anehnya mereka bertanya kepada saya, Mbak ngecamp di mana? Kenapa saya nggak ngelihat tenda Mbaknya ya? Itu saya bilang, saya ngecamp di pos 4 Mas semalam. Mereka kayak bingung dan saling menatap mata ya, kayak
menunjukkan ekspresi yang bingung gitu. Karena mereka bilang pada saat itu mereka tidak menjumpai ataupun melihat ada tenda yang berdiri di pos 4. Padahal Anda lebih dahulu di pos 4 dulu. Sudah mendirikan tenda pada saat itu, tapi mereka waktu lewat katanya nggak melihat tenda sama sekali ataupun menjumpai tenda. Ya. Di situ saya mulai merasa aneh ya, kok bisa nggak ngelihat, padahal itu di samping jalan yang pendaki lewati, kenapa tidak bisa sampai nggak bisa terlihat. Di situ kita melanjutkan perjalanan sampai di Hargodalam, di warungnya Mbok Yem ya. Di situ saya sempat nanya ke Mbok Yem, kenapa pada saat di Hargodalam itu banyak orang-orang yang menaruh sesajen, Melakukan ritual. Ya. Seperti melakukan ritual. Dan Mbok Yem bilang karena pada hari itu hari Selasa Kliwon yang mungkin disebut seperti sakral mungkin ya. Terus saya sempat nanya juga, Mbok, semalam saya mengalami kejadian yang seperti ini, kenapa ya? Kata Mbok Yem, itu seperti sambutan ataupun keramahan penunggu yang berada di pos 4 itu. Yang penunggu pos 4 itu. Cuma dalam hati saya malah mikir, kalau kayak gitu mending gak usah ramah gitu. Karena lebih ke menakut-nakuti ya, bukan sambutan ataupun keramahan gitu. Dan saya baru ingat karena di Gunung Lawu itu ada larangan yang menggunakan pakaian ataupun barang-barang yang berwarna hijau. Dan di situ saya baru ingat kalau tenda saya itu berwarna hijau, flanel yang saya pakai itu berwarna hijau, dan mungkin dari situlah mereka menunjukkan keramahannya. Keramahan yang sangat-sangat menakutkan bagi saya. Waktu di warung Mbok Yem sekitar jam 10:30, saya masih bersama rombongan dari Magelang, sekitar 4 orang ingin melanjutkan summit ke puncak Hargodumilah. Perjalanan itu sekitar 2 jam atau 3 jam ya, sampai jam 1 siang. Setelah sampai puncak, tidak ada pendaki selain saya dan rombongan yang dari Magelang ini. Tetapi saya melihat banyak sekali sesajen-sesajen yang ditaruh di batu-batu, di puncak, pokoknya sangat banyak ya. Dan jam 2:30 saya memutuskan dan rombongan yang dari Magelang itu turun karena tidak ingin bertemu dengan malam lagi ya. Ketika turun dari warung Mbok Yem sampai pos 5, kita masih ngobrol dan masih bercanda, ketawa-ketawa ya. Cuma tanpa sadar ternyata jam menunjukkan pukul 5:30 dan sampai pos 4. Nah, tas dan peralatan saya masih ditinggal di sana ya. Yang anehnya, sebelumnya dari Mbok Yem ke pos 5 kita masih have fun dan ketawa-ketawa bercanda. Tapi sesampainya pos 4, di situ kita langsung
terdiam. Tidak ada yang berani tertawa ataupun bercanda. Seakan-akan suasana langsung sunyi, langsung berbeda lah ya, seperti menyadari karena iya, pos 4 itu di pos memang 4. dikenal sangat angker ya. Di situ kita memutuskan untuk istirahat, duduk, minum, sampai akhirnya jam 6:30 kita ingin melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba ada suara seperti pendaki yang memberi isyarat seperti gitu. Memanggil Ya, istilahnya. memanggil. Ya. Yang rombongan dari Magelang ini ada yang menjawab, dijawablah suara itu, tapi tidak ada jawaban lagi dari suara itu. Otomatis kita saling memandang dan saling menatap dengan suasana yang aneh mungkin dah. Ya. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun. Pada saat itu tiba-tiba dari bawah ada yang menyenteri kita. Rombongan. Ya, menyenteri kita kan, berpikir itu pendaki yang ingin naik ya. Mungkin mengecek di atas masih ada pendaki atau tidak itu. Ya. Kita senterin balik. Kita terus jalan turun. Setelah sampai pos 1 masih tetap tidak menemukan pendaki yang naik. Tetap masih mencoba berpikir positif itu pendaki, sampai akhirnya kita sampai di base camp. Ya. Tetap tidak Tidak ada. menemukan pendaki yang naik itu. Akhirnya kita coba tanya ke penjaga base camp, apa ada pendaki yang turun sebelum kita ataupun ada pendaki yang naik. Ternyata tidak ada laporan yang menunjukkan ada pendaki yang turun ataupun yang naik, karena ternyata hanya rombongan yang dari Magelang dan saya yang turun pada hari itu, ataupun yang naik pada hari itu tidak ada selain saya dan rombongan dari Magelang. Sekitar jam 10 malam sampai base camp, saya memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu karena besoknya saya harus melakukan perjalanan yang cukup lama dan cukup jauh untuk mengumpulkan tenaga kembali. Pagi harinya saya langsung merapikan semua alat bawaan saya dari peralatan, dan sampainya di rumah saya langsung membersihkan badan dan memutuskan untuk istirahat dan langsung tidur. Ketika saya tidur, saya bermimpi kembali menaiki Gunung Lawu, tapi dalam mimpi itu saya melewati jalur yang mungkin belum dibuka ataupun direkomendasikan untuk para pendaki ya, yaitu jalur Jogorogo Ngawi, yang setahu saya tidak pernah mendengar jalur itu sebelumnya. Tapi pada waktu di mimpi saya itu, saya sangat jelas melewati jalur itu, dan mimpi saya jalur itu langsung menuju dan langsung tembusnya itu di Pasar Dieng ya, ataupun pos 5. Pasar Dieng itu di
Pos 5 itu namanya Pasar Dieng, Pasar Dieng. Gunung Lawu. Dan Pasar Dieng itu biasa disebut tempat yang mungkin sebagai tempat yang sakral ataupun sedikit Keramat. angker dan keramat ya. Karena banyak pendaki yang katanya ketika mendengar ada suara ataupun keramaian seperti yang di pasar ataupun orang yang berjualan atau menawarkan jualan, itu pendaki harus mengambil daun ataupun batu ataupun ranting yang ada di sana dan menaruh uang. Mitosnya kalau mereka tidak melakukan hal itu akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Saya bertemu seorang pria berumur mungkin seumuran saya ya. Saya melihat pria itu menduduki batu destinasi Pasar Dieng itu ya, yang setahu saya itu tidak boleh diduduki ataupun sampai disentuh atau dibuat bahan bercandaan ya, karena mungkin sakral. Tapi pria itu menduduki batu itu dengan tatapan kosong, menatap ke puncak dengan wajah yang sudah pucat. Dan di situ saya sempat bertanya, "Mas, kok sendirian?" Dia menjawab, "Iya mbak, lagi nunggu rombongan yang di bawah," katanya. Saya menjawab, "Oh, mau bareng saya?" Tapi dia bilang, dia tidak menjawab apa-apa. Di situ saya menawarkan minum dan makanan. "Mas, mau minum, mau makan?" Dia tidak menjawab lagi, hanya diam dan menatap kosong ke arah puncak. Setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan bertanya lagi kepada pria itu, "Mas, ayo bareng saya." Dia tidak menjawab dan saya bilang, "Mas, ya udah saya duluan ya." Dia hanya menjawab, "Iya mbak, saya bakal pulang 7 hari ke depan." Sontak saya menoleh ke pria itu dengan tatapan yang aneh ya, karena 7 hari ke depan mau ngapain di gunung. Dan saya berpikir, oh mungkin mau bermalam di Mbok Yem ataupun mau melakukan kegiatan yang lain. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan dan sampai puncak, dihadang oleh badai yang sangat kencang ya. Kabut juga hujan yang sangat deras, sampai akhirnya tidak bisa turun dan sampai saya terbangun dari tidur saya. Besoknya saya kembali bermimpi dengan kejadian yang sama, dan mimpi itu terjadi selama 3 hari berturut-turut dengan kejadian yang sama, kata-kata yang sama semuanya. Dan besoknya saya mendengar berita ramai di sosmed, di IG ataupun di YouTube bahwa ada seorang pendaki pria yang hilang pada tanggal 29 Februari. Jadi malamnya saya bermimpi bertemu seorang pria yang duduk di destinasi Pasar Dieng itu. Besoknya ada berita pendaki yang hilang. Lalu gambaran dalam mimpi Anda itu seorang pria itu menggunakan pakaian apa? Dia berpakaian baju abu-abu, celana hitam dengan menggunakan tas lempang kecil. Dan ciri-ciri itu sangat mirip dengan pendaki yang dikabarkan hilang itu, yang bernama
Alfi Kurniawan, pendaki asal Magelang. Itu ya, padahal mimpi saya itu 3 hari sebelumnya, berarti saya mimpi tanggal 26 sampai tanggal 28, tanggal 29-nya Alfi dikabarkan hilang di Gunung Lawu. Berarti Anda bermimpi sebelum kejadian si Alfi itu hilang? Iya. Dan Anda sudah bermimpi terlebih dahulu. Ya. Lalu dari media sosial yang beredar mengenai Alfi hilang itu kronologinya itu seperti apa Anda mengetahuinya? Dari berbagai sumber yang saya baca ataupun saya dengar ya, si Alfi ini ditantang oleh pendaki perempuan asal Temanggung untuk balapan, yang sampai warungnya Mbok Yem duluan akan ditraktir makan sepuasnya. Di situ Alfi pun menyanggupi tantangan itu. Setelah itu mereka melakukan perjalanan, tapi ketika di Pasar Dieng mereka berpisah, dan katanya si Alfi ini berjalan terlebih dahulu. Setelah itu mereka tidak bertemu lagi, dan akhirnya diberitakan hilang. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Tapi keyakinan saya, si Alfi ini masih hidup ya, karena secara logika menurut saya, ketika orang yang hilang ataupun dia jatuh ke jurang ataupun dia tersesat ataupun dimakan binatang buas, itu pasti jasadnya akan muncul ataupun bakal ditemukan tulang belulang ataupun pakaian atau barang-barang yang dibawa. Karena sampai sekarang pun tidak ada jejak ya ataupun tanda-tanda yang menemukan keberadaan Alfi hilangnya itu di mana. Dan saya juga sempat dihubungi dari pihak keluarga Alfi untuk datang langsung ke Gunung Lawu untuk ikut mencari di mana keberadaan Alfi tersebut. Saya sempat ikut pencarian selama 1 hari dan memang tidak menemukan tanda-tanda ataupun menemukan keberadaan Alfi. Pesan-pesan untuk kalian para pendaki ataupun pecinta alam ketika melakukan pendakian bersama ataupun rombongan, jangan pernah meninggalkan rombongan kalian atau teman kalian dalam keadaan susah ataupun senang. Jangan pernah mendahulukan ego kalian sendiri-sendiri. Ya, baik, menarik sekali cerita dari Mbak Rena pada kesempatan kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Surya Badur Channel. Kita akan mengulas misteri di sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.